Oke, baik. Kita mulai pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. 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 Oke, baik. Sekarang ketemu lagi di pertemuan pertama di semester yang baru. Jadi untuk hari ini kita bakal membahas sedikit tentang persiapan teman-teman semua untuk pembelajaran di semester 4 kuartal 1 ini, dan nanti kita bakalan masuk ke pengenalan Java Programming. Nah, karena pada semester 4 kuartal kedua ini untuk intensitas pembelajaran, teman-teman sebenarnya lebih banyak ngoding software daripada ngoding aplikasi untuk di kuartal 2 ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakalan membahas sedikit tentang persiapan pembelajaran, apa-apa aja komponen pembelajaran untuk kuartal kedua di semester 4, kuartal pertama di semester 4 ini, dan juga apa-apa aja sih materi yang bakalan teman-teman dapat dan pelajari di semester 4 ini, nanti kita bakalan bahas. Lalu kita bakalan berkenalan sedikit tentang bahasa pemrograman Java, yang dimana sebenarnya untuk dari segi struktur dan bahasa pemrograman tidak jauh berbeda dengan C++ atau OOP yang teman-teman dapatkan di semester 2 kuartal pertama. Jadi tidak bakalan jauh berbeda, yang membedakan hanya sintaks-sintaks dan pengaplikasian sintak pemrograman yang di Java dengan C++-nya. Lalu nanti kita bakalan melihat apa aja sih implementasi yang dapat kita bangun atau kita kembangkan pada pemrograman Java, seperti itu. Nah, ini ada beberapa silabus yang bakalan teman-teman dapat, materi yang teman-teman dapat di semester 4 ini, kuartal 1. Jadi untuk kuartal 1 ini nantinya teman-teman bakalan belajar tentang pemrograman bahasa Java. Jadi untuk pemrogramannya pakai bahasa Java. Lalu setelah modul pertama selesai, teman-teman bakal belajar tentang mobile application on Android platform. Nah, yang dimana untuk di modul kedua ini, teman-teman bakalan belajar tentang bagaimana sih cara pengembangan sebuah aplikasi Android, terutama menggunakan Android Studio. Bahasa programan yang digunakan pakai Kotlin. Jadi silakan teman-teman siapkan equipment teman-teman sendiri untuk menginstal Android Studio-nya. Jadi untuk menginstal Android Studio-nya sebenarnya butuh equipment yang cukup besar, karena teman-teman tahu sendiri kalau untuk Android Studio ada salah satu aplikasi yang termasuk cukup berat untuk dijalankan di PC atau laptop teman-teman, seperti itu. Silahkan dipersiapkan equipment-nya. Lalu untuk modul ketiga, di modul ketiga ini ada ISS atau Information System Security. Di sini fokus ke networking, bagaimana sih sekuritas pada sebuah jaringan, yang dimana nantinya teman-teman bisa mengimplementasikannya di sistem IoT, ataupun teman-teman mau mengembangkannya secara standalone atau di luar dari si IoT itu sendiri. Nah, jadi ini adalah beberapa modul yang bakalan teman-teman dapat di semester 4 kuartal 1 ini. Seperti itu. Nah, lalu ini silabus untuk TI ISA untuk semester 4 kuartal kedua. Di kuartal kedua di sini teman-teman bakalan belajar tentang web application, jadi pengembangan web menggunakan HTML tentunya, lalu ada database-nya menggunakan MySQL, lalu mungkin kalau konektor ke database-nya mungkin bisa pakai PHP, seperti itu. Lalu di modul kedua ada developing enterprise information system using framework, yang dimana ini adalah pengembangan sebuah aplikasi web, yang dimana menggunakan framework yang digunakan adalah CI atau Igniter. Jadi teman-teman bakalan menggunakan sebuah framework untuk pengembangan sebuah web,
berdasarkan framework yang teman-teman gunakan, yaitu CI atau Code Igniter seperti itu. Nah, lalu di sini ada integration system, yang dimana integration system ini adalah sebenarnya untuk TI ISA di di semester 4 kuarter kedua ini, sebenarnya teman-teman diminta seperti tugas akhir sebenarnya. Jadi integration system ini adalah salah satu bentuk seperti tugas akhir, yang dimana tentunya teman-teman bakalan diminta untuk membuat sebuah sistem IoT yang dimana dapat terkoneksi dengan platform IoT ataupun sistem IoT, sistem web ataupun aplikasi Android yang lainnya. Nah, jadi di ISA ini salah satu silabusnya, jadi teman-teman diminta untuk membuat tugas akhir sebenarnya, seperti tugas akhir. Nah, tugas akhir itu berada pada integration system ini. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu tentang silabus teman-teman di semester 4 ini? Mungkin ada yang kurang jelas atau yang masih mengganjal. Pak, Ya, boleh pakai IntelliJ nggak buat Java Buat- IDE-nya? oh, kalau Java nanti kita pakai NetBeans saja. Maksudnya Kotlin. Oh, untuk Kotlin, kalau Kotlin biasanya pakai Android Studio sih, tapi di situ bisa ngembangin apa nggak sih? Ngembangin mobile application nggak sih? Soalnya saya nggak pernah pakai itu soalnya. Bisa Pak, pakai IntelliJ IDEA. Oke, kalau misalkan bisa mengembangkannya, tapi kalau di apa namanya di Android Studio, sebenarnya kita nanti bakal ada materi untuk terkoneksi ke Firebase untuk database-nya. Nah, kalau enaknya di Android Studio itu dia sudah ada plugin lah, seperti plugin untuk terkoneksi ke Firebase. Nah, di IDE itu ada nggak sih untuk Firebase-nya, koneksi ke Firebase-nya? Kurang tahu Pak, soalnya saya baru awal-awal pakai IDE-nya IntelliJ. Oh, takutnya itu sih nanti tidak ada koneksi. Tapi kalau untuk awal-awal sih sebenarnya kita juga tidak butuh. Kalau untuk pengantar paling di akhir bakal ada koneksi ke database, itu pakai Firebase sih. Ya kalau misalkan IDE-nya itu bisa mengakomodir itu nggak masalah sebenarnya. Oke, Pak. Mm-mm. Thank you, Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, jadi untuk di kuarter pertama semester 4 ini di modul pertama teman-teman bakalan belajar bahasa pemrograman Java. Nah, lalu jadi ini ada beberapa bab yang bakalan teman-teman dapat di modul pembelajaran Java. Pertama itu teman-teman bakalan belajar tentang object oriented programming, yang dimana ini sudah teman-teman dapati dan pelajari di kuarter pertama semester 2. Sepertinya ini tidak perlu belajar lagi karena teman-teman sudah belajar tentang OOP itu apa, konsep OOP itu apa. Lalu di bab kedua bakalan belajar tentang kelas, objek, dan metode. Nah, kalau konsepnya mungkin untuk kelas objek method teman-teman juga sudah dapat di semester 2 kuartal pertama. Jadi paling untuk kelas objek dan metode ini paling kita bakal belajar bagaimana sih mengimplementasikan kelas objek method di bahasa pemrograman Java. Lalu ada operator dan struktur kontrol. Untuk operator mungkin teman-teman sudah familiar juga. Untuk struktur kontrol paling nanti kita bakalan belajar tentang bagaimana sih mengimplementasikan operator dan struktur kontrol pada bahasa pemrograman Java. Lalu ada package dan interface. Nanti kita bahas juga di pertemuan package dan interface untuk bahasa pemrograman Java. Lalu ada pemrograman multithread. Lalu ada sinkronisasi. Lalu ada penanganan ekspresi. Ekspresi ini bisa kayak try catch untuk handling error. Jadi teman-teman bisa menggunakan ekspresi ini untuk handling error. Lalu array ini juga sudah
sangat banyak teman-teman temui di bahasa pemrograman, di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya juga sudah banyak sekali dibahas tentang array ini. Jadi untuk array ini paling kita bakalan belajar tentang bagaimana saja mengimplementasikan array ini pada Java programming. Lalu ada file stream, bagaimana sih cara mengakses sebuah file pada bahasa pemrograman Java. Lalu ada JDBC, Java Database Connectivity, yang dimana JDBC ini nanti bakalan digunakan untuk terkoneksi antara si pemrograman Java atau aplikasi Java-nya dengan si database. Nah, karena untuk Java ini kita bakalan membahas atau belajar tentang Java Desktop, jadi teman-teman atau aplikasi desktop teman-teman itu bakal terkoneksi ke database. Nah, database yang digunakan adalah kita pakai menggunakan MySQL tentunya. Jadi teman-teman bisa menggunakan XAMPP untuk aplikasi mendukung database-nya, bisa pakai MySQL. Seperti itu. Lalu ada GUI yang bisa teman-teman gunakan untuk pengembangan aplikasi desktop untuk pemrograman bahasa Java-nya. Seperti itu. Nah, oke, di sini ada pertanyaan dulu tentang bab modul yang bakal teman-teman pelajari di pemrograman Java. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pemrograman multithread itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh, multithread itu nanti dia bakalan bisa ntar ya, saya belum tahu pasti juga untuk multithread ini, soalnya untuk multithread itu sebentar kita cari dulu. Oke, sip. Oke, jadi dari beberapa sumber yang saya baca tadi, jadi pemrograman multithread itu dia bakalan membuat sebuah pemrograman yang dimana pemrograman ini itu bisa dijalankan secara paralel. Nah, itu bisa dibagi-bagi dalam bentuk kelas atau metode. Jadi dalam satu project pemrograman itu bisa saja ada berbagai macam kelas atau metode yang dimana bisa berjalan secara paralel, seperti itu. Kalau untuk multithread. Makanya untuk detailnya mungkin nanti kita bakalan ketemu di program multithread ini bagaimana implementasinya sebenarnya. Nanti kita bakal ketemu di situ. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, untuk di ini kuartal pertama. Untuk kuartal pertama ini ada beberapa komponen penilaian yang bakalan teman-teman harus penuhi. Lalu di sini tentunya ada tugas. Tugasnya ada programming in Java dan mobile application Android platform. Jadi teman-teman harus memenuhi komponen itu. Lalu untuk selanjutnya juga ada project untuk pemrograman Java. Lalu ada mobile application untuk Android project platform project dan ada tentunya MT2 modulnya tersebut. Nah, untuk di kuartal untuk semester 4 ini, jadi teman-teman tidak ada ISAS. Kenapa ada ISAS? Karena kita memikirnya teman-teman sudah terlalu padat dengan berbagai macam project. Jadi di kuartal pertama ini aja udah ada 2 project, dan kuartal kedua itu ada 1 project ditambah dengan teman-teman tugas akhir nantinya. Nah, makanya untuk semester 4 ini, khusus untuk kelas ISA, tidak ada ISAS, jadi teman-teman bisa fokus dan langsung untuk ke pengerjaan proyeknya. Seperti itu.
Nah, lalu untuk project Java-nya apa? Nanti untuk project Java-nya teman-teman bakalan diminta untuk membuat aplikasi desktop yang tentunya aplikasi desktop tersebut dapat terkoneksi ke dalam database. Nah, database yang digunakan adalah MySQL tentunya teman-teman bisa nge-create itu menggunakan XAMPP. Seperti itu. Nah, di masa pandemi ini bagaimana aja sih metode pembelajaran yang bakalan kita tempuh untuk satu quarter ini? Jadi untuk satu semester ini. Jadi untuk satu semester ini teman-teman bisa belajar menggunakan video conference, bisa seperti Zoom yang kita lakukan pada saat ini, lalu bisa video pembelajaran, bisa YouTube, bisa Udemy. Jadi untuk semester genap ini, jadi CIT sekarang sudah membuat beberapa course-nya di Udemy. Jadi kan untuk pembelajaran teman-teman bisa mengakses si Udemy ini. Yang mana di sebelumnya teman-teman kan sudah diinfokan untuk membuat akun di Udemy-nya. Nah, seperti itu. Lalu tentunya bisa tugas, nanti saya bakal pemberian tugas untuk teman-teman. Lalu bisa konsultasi project juga. Jadi ya, di sini ada beberapa metode untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran di semester-semester sebelumnya di masa pandemi. Seperti itu. Nah, untuk kelas virtualnya kita pakai Edmundo seperti biasa. Jadi teman-teman silakan akses Edmodo-nya, lalu sini bisa masukkan kode untuk kelasnya ataupun bisa menggunakan link untuk join ke kelasnya. Jadi silakan teman-teman akses Edmodo-nya, nanti silakan join ke kelasnya. Seperti itu. Oke, untuk kode kelasnya akan saya share di grup sebentar. Saya share dulu di grup untuk kode kelasnya. Jadi silakan teman-teman join.
Oke, baik. Jadi untuk kode Edmodo-nya, kode kelasnya sudah saya kirim ke grup dan linknya juga sudah saya kirim ke grup. Jadi teman-teman silakan join ke kelas Edmodo-nya. Jadi untuk tugas tentunya bakalan saya share pada kelas virtualnya. Jadi silakan teman-teman akses di Edmodo-nya. Oke, jadi sampai di sini ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Ada yang tanyakan dulu untuk persiapan dari kelas yang bakalan teman-teman tempuh, terutama untuk 1 kuarter ini, mungkin. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bakal lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Jadi untuk hari ini kita bakalan berkenalan dulu tentang bahasa pemrograman Java itu seperti apa. Nah, oke, jadi kita masuk dulu tentang bahasa pemrograman Java. Jadi bahasa pemrograman Java ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak sekali digunakan dan bisa digunakan untuk multi device. Pengembangannya bisa untuk multi device. Seperti dia bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, juga bisa untuk web, lalu juga bisa untuk mobile platform, terutama untuk Android. Nah, seperti itu. Sedangkan bahasa Java sendiri merupakan bahasa pemrograman yang termasuk powerful karena dia banyak digunakan di berbagai macam platform atau menggunakan device yang dimana sifatnya itu multiplatform, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau si Java itu bisa dikembangkan di berbagai macam device dan kompatibel di berbagai macam device dan dikenal dengan memiliki library yang lengkap. Nah, jadi si Java ini juga memiliki berbagai macam library yang bisa teman-teman gunakan untuk pengembangan aplikasi yang berbasis Java. Lalu si Java itu merupakan adalah salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi OOP ini adalah salah satu bahasa pemrograman OOP yang dikembangkan oleh perusahaan Oracle. Walaupun di satu sisi si Oracle ini juga mengembangkan sebuah database yaitu Oracle, yang dimana si Oracle ini strukturnya hampir sama dengan MySQL tentunya. Lalu Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai macam komputer, termasuk telepon genggam. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi juga, kalau si Java ini support berbagai macam operating system seperti Windows, Mac OS, dan Linux tentunya. Jadi bagi teman-teman yang memakai operating system selain Windows, masih bisa untuk menjalankan si Java ini tentunya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kelebihan kenapa sih kita menggunakan Java itu sendiri. Jadi Java itu multi-platform, jadi bisa digunakan oleh atau dikembangkan untuk berbagai macam platform. Yang tentunya di sini teman-teman juga bisa gunakan untuk pengembangan aplikasi IoT teman-teman untuk nantinya seperti mobile aplikasi, yang dimana mobile aplikasi ini nantinya bisa digunakan sebagai user interface untuk sistem IoT teman-teman sendiri. Nah, makanya di sebelum-sebelumnya saya pernah bilang kepada teman-teman kalau ISA ini ada salah satu kemilan yang
sangat kaya sih sebenarnya. Teman-teman mau stand alone fokus ke Java saja, atau teman-teman mau fokus ke webnya saja, ataupun teman-teman pengen mengembangkan ke IoT-nya itu sendiri. Nah, makanya di sini kita untuk keminatan ISA khususnya, teman-teman dapat materi Java juga, mobile juga, dapat web juga, dan jaringan tentunya. Lalu kelebihan kedua, Java itu adalah OOP. Tentunya dia adalah Object Oriented Program yang dimana untuk pemrograman Java itu kita bisa membagi-bagi pemrogramannya atau proyeknya itu dalam bentuk objek-objek, yang dimana objek-objek itu bisa saja metode, bisa saja kelas, atau bisa aja file-file Java yang lainnya, seperti itu. Lalu library-nya yang lengkap, jadi untuk Java ini sudah digunakan sangat lama sekali, jadi untuk library yang digunakan sudah sangat lengkap dan sangat banyak. Salah satunya library yang bisa digunakan untuk pengembangan mobile juga, lalu pengembangan web aplikasi juga. Lalu di satu sisi, walaupun si Java ini memiliki banyak kelebihan, dia juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu dia mudah didekompilasi, yaitu dekompilasi ini adalah proses dari software bakalan kita konversikan lagi atau kita ubah lagi dalam bentuk kode program. Yang dimana kalau misalkan itu terjadi, teman-teman bisa merubah-rubah aplikasi asli ke aplikasi custom teman-teman. Misalkan di sebuah aplikasi Java itu terdapat sebuah input password atau username. Nah, dengan didekompilasi ini teman-teman bisa menghilangkan fitur untuk si password dan username itu. Jadi teman-teman bisa merubah aplikasi si Java itu yang sudah di-compile atau dijalankan ke dalam bentuk kode program. Itu adalah proses dekompilasi. Lalu penggunaan memori yang banyak, jadi Java ini termasuk bahasa pemrograman yang memakan memori yang cukup banyak. Nah, contohnya saja misalkan pada saat teman-teman menggunakan Android Studio, Java tentunya, si Android Studio itu si Java itu bakalan banyak memakan memori teman-teman pada saat si aplikasi itu di-debug atau dijalankan ataupun di-compile. Lalu bahasa pemrograman Java itu adalah bahasa pemrograman yang kompleks. Jadi Java ini adalah programan yang kompleks yang memiliki banyak sekali aturan-aturan yang harus teman-teman penuhi untuk mengembangkan aplikasi si Java ini. Nah, apa aja sih kebutuhan aplikasi yang bakalan teman-teman butuhkan untuk belajar bahasa pemrograman Java ini? Tentunya di sini teman-teman butuh JDK, yaitu Java Development Kit, yang dimana JDK ini bakalan berfungsi untuk mengcompile atau menjalankan program-program yang teman-teman kembangkan menggunakan Java. Lalu ada NetBeans. NetBeans ini adalah aplikasi yang bakalan kita gunakan untuk mengembangkan si aplikasi Java. Jadi teman-teman bakal mengoding atau memprogram aplikasi Java itu pada NetBeans-nya. Seperti itu. Nah, untuk NetBeans-nya sendiri, teman-teman bisa download di NetBeans-nya. Jadi silakan googling saja NetBeans. Lalu di sini ada download. Nah, jadi teman-teman bisa download NetBeans-nya, lalu silakan di-install. Nah, untuk NetBeans-nya sebenarnya sih lebih baik teman-teman bisa menggunakan NetBeans versi 8 dan versi 81. Kenapa? Karena selama ini saya gunakan untuk NetBeans 8 dan NetBeans 81 itu adalah salah satu NetBeans yang stabil. Nah, tapi entah kenapa, kemarin saya lihat di situsnya si NetBeans, jadi dia sudah tidak mengeluarkan rilisan untuk versi yang 8 dan 8.1, 8.0 dan 8.1. Jadi misalkan teman-teman mau cari yang versi 8.0 atau 8.1, berarti teman-teman bisa cari yang unofficial. Jadi cari aja download NetBeans 82. Nah, cari aja yang non-official seperti ini, saya unofficial deh.
Nah, jadi teman-teman bisa download di sini. Nah, kebetulan untuk NetBeans yang saya gunakan, saya menggunakan 82 di sini. Ini 82. Ataupun di sini teman-teman bisa menggunakan yang older release-nya. Di sini ada NetBeans 9. Seperti itu. Nah, tapi untuk menjalankan NetBeans ini, teman-teman jangan lupa menginstall JDK-nya terlebih dahulu. Untuk JDK bisa di-download saja. Silakan diketik saja download JDK. Silakan pilih yang paling atas saja. Nah, silakan disesuaikan JDK yang digunakan. Atau kalau mau yang stable, kalau saya biasanya stable, saya pakai JDK yang 8. JDK yang 8. Pun yang pakai ini Java Development Kit. Nah, di sini juga ada berbagai macam jenis JDK versi 8, yang dimana silakan teman-teman download dan install sesuai dengan operating system yang digunakan. Nah, di sini sudah support untuk berbagai macam operating system, seperti di sini ada Linux, macOS, dan Windows juga sudah sangat support. Akan teman-teman download dan install JDK-nya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu tentang pengenalan Java-nya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Jadi di sini ada beberapa macam implementasi bahasa pemrograman Java yang bisa teman-teman kembangkan dan beberapa kebutuhannya. Untuk Java itu sendiri bisa dikembangkan untuk desktop application, yang dimana di sini ada salah satu fitur untuk GFOAM. Jadi salah satu fitur yang digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop pada pengembangan Java, yaitu namanya GFOAM. Jadi teman-teman bisa gunakan si GFOAM ini untuk pengembangan aplikasi desktop tentunya, lalu bisa mengembangkan web application dengan Java, bisa menggunakan JSP ataupun JSF. Nah, JSP dan JSF ini adalah salah satu framework untuk web application berbasis Java. Lalu ada mobile application, teman-teman bisa gunakan dan mengembangkan web mobile application menggunakan Java pada Android Studio dan Eclipse. Walaupun satu sisi si Eclipse ini sudah tidak disupport oleh Google lagi. Jadi kebanyakan untuk pengembangan mobile application pasti menggunakan Android Studio tentunya. Walaupun yang satu sisi sekarang Flutter itu adalah salah satu platform yang digunakan juga untuk pengembangan Android yang hype untuk saat ini. Nah, untuk pertama-tama mungkin untuk perkenalan Java, teman-teman bisa googling saja Java Online Compiler. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan compiler online saja untuk menjalankan kode program Java-nya. Nah, tapi kekurangannya untuk compiler online ini, teman-teman tentunya tidak bisa menggunakan atau mengembangkan aplikasi berbasis desktop dan terkoneksi ke database. Jadi untuk compiler online ini hanya support untuk pemrograman Java yang berbasis terminal saja. Jadi seperti ini, tidak ada tidak ada GFOAM dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini.
Oke, jadi ini adalah bentuk dari struktur si pemrograman Java itu sendiri, yang dimana Java itu pasti ada sebuah kelas di dalamnya. Di sini ada satu buah kelas yang dimana kelasnya itu berisi sebuah fungsi atau metode main. Nah, jadi metode main ini bakalan menjalankan semua kode program atau logic yang bakalan teman-teman bikin. Seperti itu. Nah, misalkan di sini ada salah satu sintak, satu bar sintak, yang dimana sintak ini bakalan menjalankan kata-kata hello world. Nah, kita coba execute. Oke, yang lain. Kita pakai compiler yang lain coba. Atau langsung aja lah pakai NetBeans. Nah, oke baik. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi NetBeans itu sendiri. Jadi di sini saya pakai NetBeans versi 8.1. Nah, jadi di sini untuk project pertama kali teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada new project. Di sini ada new project. Teman-teman bisa menggunakan new project ini untuk membuat sebuah project baru. Nah, di sini juga berbagai macam pilihan atau kategori yang bisa teman-teman gunakan untuk pengembangan si aplikasi atau pemrograman Java-nya. Contohnya di sini ada Java Web untuk web application, lalu di sini juga support HTML, JavaScript. Nah, lalu ada Java itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertama kali di sini kita bakal menggunakan Java application biasa. Jadi di sini ada Java application biasa yang dimana Java application biasa ini pemrograman Java. Maaf, Ya, itu masih tampilan web, Pak? oh masih web ya? Oke, Iya. sip. Coba saya cancel screen, stop dulu. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, jadi sorry. Gimana, udah kelihatan kan? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari NetBeans-nya itu sendiri. Jadi di sini NetBeans yang saya gunakan adalah NetBeans versi 8.1. Kita lihat versi NetBeans. Konten.
Oke. Jadi NetBeans yang saya gunakan adalah 81. Jadi di sini ada menu project, new project. Jadi untuk pertama kali bikin project, teman-teman bisa mengklik new project ini. Nah, jadi di sini ada berbagai macam fitur atau kategori yang bisa teman-teman kembangkan kebutuhan tentunya berbasis Java programming. Nah, lalu di sini ada Java Web, Web Application, lalu dia juga ada Java HTML5. Jadi HTML5 ini yang nantinya bakalan bisa digunakan untuk pengembangan web. Nah, untuk pertama kali membuat project, jadi teman-teman bisa menggunakan Java Application ini, yang dimana Java Application ini adalah Java basic tanpa ada form ataupun library-library lainnya yang teman gunakan seperti itu. Nah, untuk your project bisa kita klik saja next di sini, lalu bisa kasih project name-nya, nama project name-nya misalkan cobaan 1 misalkan. Lalu bisa klik finish. Nah, oke. Jadi pada saat pertama kali create project, nanti kita bakalan dibawa ke tampilan awal dari file Java-nya. Jadi secara basic, si Java pada NetBeans ini bakalan membuat sebuah package yang dimana percobaan ini adalah nama project kita. Lalu dia bakalan membuat sebuah kelas yang dimana di dalam kelas itu ada kelas main. Yang seperti saya jelaskan tadi, kalau kelas main dia itu bakal menjalankan atau generate semua program yang di luar fungsi main-nya atau metode main-nya. Makanya nanti misalkan teman-teman mengembangkan sebuah aplikasi atau mengoding sebuah aplikasi Java, misalkan ada fungsi atau metode, nanti harus kita panggil dulu di dalam fungsi main-nya agar bisa berjalan dan bisa di-compile seperti fungsinya. Nah, misalkan contohnya di sini saya bakal bikin sebuah hello world. Kita coba run. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk tampilan terminal. Jadi di sini kita baru bermain di terminal untuk menjalankan aplikasi atau pengembangan Java-nya. Nah, misalkan di sini kita membuat sebuah fungsi atau metode. Misalkan saya bikin sebuah fungsi public. Misalkan di dalamnya nah, coba kita Oke. Jadi di sini saya membuat sebuah fungsi atau metode yang dimana metodenya itu ada tipe public, yang dimana public ini bisa dipanggil di semua fungsi atau semua metode. Nah, lalu saya bakal ngeprint
sebuah kata CCIT-FTUI. Nah, misalkan teman-teman tidak membuat si fungsi atau metode coba ini di dalam fungsi main, dia tidak bakalan berjalan atau run. Makanya kita harus membuat si fungsi coba ini ke dalam fungsi main-nya. Nah, kalau ini misalkan kita run, dia tidak bakalan berjalan. Dia hanya menampilkan kata-kata hello world saja di sini. Nah, agar si coba ini dapat berjalan, tentunya kita harus memanggil si coba ini. Nah, jadi itu adalah salah satu konsep dari si OOP itu sendiri. Jadi teman-teman bisa memanggil fungsi ini atau membagi-bagi kode program ini dalam bentuk objek. Nah, objeknya itu bisa metode ini, nah atau bisa kelas-kelas yang lainnya. Ataupun kita juga bisa memanggil si fungsi atau metode coba ini pada kelas yang lain. Misalkan di sini saya bikin kelas public void dua sama satu. Jadi saya bisa manggil lagi si kelas coba si fungsi coba ini ke dalam metode atau fungsi coba satu. Nah, kita tinggal panggil saja. Lalu kita bisa manggil lagi si coba satu. Oh, oke, kita coba jalankan. Nah, jadinya bakal seperti ini. Jadi kita juga bisa memanggil dan mengkoneksikan antar satu kelas. Jadi salah satu keunggulan dari OOP ini, teman-teman bisa memanggil saja tanpa harus meng-create ulang logic atau fungsi-fungsi yang teman-teman bikin. Nah, jadi kita kan misalkan kita butuh kelas ini atau fungsi ini. Nah, kita tinggal panggil saja, lalu kita tinggal jalankan. Jadi kita tidak perlu meng-create ulang kode program yang bakalan kita panggil seperti itu. Nah, satu lagi di Java ini, bahasa program Java, teman-teman bisa membuat sebuah fungsi atau metode yang dimana metode itu bisa memiliki nilai kembalian. Contohnya di sini saya bakalan bikin sebuah fungsi atau metode yang dimana dia itu memiliki nilai kembalian sebuah integer. Misalkan di sini integer nilai 1. Nilai 1, lalu di sini misalkan integer A. Turn A.
mekanisme.
Eh,
Nah, oke, baik. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikan salah satu fungsi atau metode di Java ini. Jadi si Java ini dia mensupport salah satu fungsi yang dimana fungsi itu bisa memberikan nilai atau value. Nah, contohnya di sini saya membuat sebuah fungsi yang dimana fungsinya ini saya beri nama nilai, yang dimana nilai ini berisi fungsi yang berisi sebuah variabel yang dimana variabelnya itu ada integer x sama integer y. Yang dimana dengan kedua variabel ini teman-teman bisa melakukan penjumlahan atau aritmatik atau operasi yang dimana nanti si nilai si x dan y ini bisa kita input pada fungsi main-nya. Nah, jadi di sini saya menginput sebuah fungsi nilai dari integer x sama y-nya itu 10. Nah, jadi setelah dia mendapatkan nilai x dan y-nya, dia bakalan menampilkan nilai x dan y-nya terlebih dahulu, lalu bakalan mengalihkan nilai x dan y, lalu bakalan menampilkan hasilnya. Jadi si fungsi nilai ini mendapatkan nilai atau kembalian itu berdasarkan dari si x-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti ini pada pemrograman Java, ataupun misalkan bisa pakai integer, lalu bisa pakai return. Nah, seperti ini. Jadi dia memiliki kembalian yaitu fungsi atau nilai dari hasil. Hasil ini didapat dari nilai X dikali Y. Jadi salah satu fungsi atau metodenya, teman-teman bisa bikin seperti ini. Nanti kita bakalan belajar lebih dalam lagi tentang fungsi dan metode pada Java tentunya. Jadi seperti itu salah satu implementasi dari bahasa pemrograman Java-nya. Ada yang tanyakan dulu mungkin sampai di sini tentang materi Java-nya mungkin? Ada yang tanyakan mungkin? Kita bakal belajar Node.js nggak sih, Pak? Oh, Node.js sepertinya di web kayaknya bakalan dapat Node.js deh. Tapi saya belum tahu persis karena saya juga belum tahu silabusnya tentang Node.js-nya. Biasanya Node.js kan biasanya digunakan di web kan. Kemungkinan dapat sih, sepertinya dapat kayaknya untuk Node.js. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan tentang Java-nya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugas pertama teman-teman, silakan diinstal NetBeans di PC atau laptopnya. Silakan diinstal untuk NetBeans-nya. Lalu jangan lupa diinstal JDK-nya agar si NetBeans-nya itu dapat berjalan dan mengcompile si program-programnya. Jadi silakan untuk hari ini teman-teman install terlebih dahulu NetBeans-nya dan silakan dicoba-cobakan saja kayak ngeprint atau menampilkan sebuah nilai atau variabel pada terminalnya. Jadi silakan teman-teman coba terlebih dahulu. Seperti itu. Bagi yang belum masuk di kelas Edmodo-nya, silakan langsung join untuk Edmodo-nya. Kode kelasnya sama link kelasnya sudah saya kirim di grup. Jadi teman-teman bisa langsung join saja untuk kode kelasnya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tutup kelas hari ini. Untuk pertemuan hari ini, jika ada kendala nantinya di install NetBeans, silakan diskusikan saja di grup
atau bisa DM saya atau bisa chat saya via WhatsApp mungkin. Jadi silakan dicobakan install NetBeans-nya, silakan di-download NetBeans-nya. Sebenarnya rekomendasi biar sama saja sih dengan saya yang pakai, teman-teman bisa menginstal si NetBeans versi 8.2. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba di 9, silakan dicoba 9 dulu aja. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya tutup kelas hari ini. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Pak.